Kenapa negara kita disebut Indonesia? Apakah itu nama yang diberikan Tuhan, atau mungkin ada pihak asing yang menamainya untuk kepentingan politik? Dalam sejarah yang begitu panjang, kita sering lupa bahwa nama Indonesia yang kita banggakan hari ini tidak selalu ada sejak awal, dan cerita di baliknya bisa mengubah cara pandang kita terhadap identitas bangsa. Nama Indonesia adalah sebuah kata yang saat ini terasa sangat akrab, mewakili seluruh bangsa yang ada di kepulauan ini. Namun, tahukah kalian bahwa nama Indonesia tidak lahir secara alami? Nama ini bukanlah sesuatu yang datang dari sejarah kerajaan atau asal-usul etnis bangsa-bangsa yang mendiami kepulauan ini. Nama Indonesia punya cerita panjang, penuh misteri, perdebatan, dan bahkan kontroversi. Pada zaman dahulu, daerah yang kita sebut Indonesia ini dikenal dengan banyak nama dari Nusantara, India, hingga nama-nama lokal yang mencerminkan keragaman suku dan budaya. Lalu, siapa sebenarnya yang memberikan nama Indonesia kepada negeri ini? Apa arti dari nama itu, dan bagaimana pengaruhnya terhadap identitas bangsa kita hingga sekarang? Sebelum nama Indonesia populer, kawasan ini dikenal dengan berbagai sebutan. Pada abad ke-16, bangsa Eropa, terutama para penjelajah dan pedagang, mulai mengarungi lautan menuju kepulauan yang kaya akan rempah-rempah ini. Mereka menyebutnya Hindia Timur, untuk membedakan dengan Hindia yang berada di India. Nama ini lebih merujuk kepada hubungan perdagangan dan kekayaan yang ada di kawasan tersebut. Meskipun kenyataannya kawasan yang sekarang kita kenal dengan nama Indonesia jauh lebih luas dari itu. Namun, sebutan Hindia ini lebih mengacu pada konsep geografis yang diterima oleh dunia barat. Sementara orang-orang di dalam wilayah ini mengenali diri mereka dengan nama-nama yang lebih spesifik dan terbatas pada pulau atau kerajaan mereka, seperti Majapahit, Sriwijaya, atau Sunda. Selama berabad-abad tidak ada satu nama tunggal yang mewakili seluruh kawasan ini. Itulah sebabnya nama Indonesia yang kita kenal saat ini menjadi begitu signifikan dan penuh makna. Nama Indonesia pertama kali muncul dalam bentuk yang lebih formal pada abad ke-19. Namun, siapa yang pertama kali menciptakan nama ini? Dan untuk tujuan apa? Apakah nama ini muncul karena keinginan rakyat atau justru karena pengaruh luar? Pada tahun 1850-an, seorang ilmuwan asal Inggris bernama James Richardson Logan merupakan salah satu orang pertama yang menggunakan istilah Indonesia dalam tulisan-tulisannya. Logan adalah seorang peneliti yang mempelajari budaya dan bahasa-bahasa di kepulauan ini. Nama Indonesia berasal dari dua kata Yunani, yaitu Indos yang berarti India dan Nesos yang berarti pulau. Secara harfiah, Indonesia berarti pulau-pulau India. Logan awalnya menggunakan istilah ini sebagai nama geografis untuk menggambarkan kawasan pulau-pulau yang terletak di antara benua Asia dan Australia. Namun, bagi banyak orang, nama ini masih terasa asing dan tidak terikat dengan identitas lokal. Nama Indonesia lebih bersifat deskriptif dan tidak melibatkan elemen politik atau budaya yang spesifik. Namun, meskipun istilah Indonesia berasal dari luar negeri, tidak berarti orang Indonesia tidak memiliki peran dalam penguatan nama ini. Nama Indonesia baru benar-benar berkembang menjadi identitas nasional yang kuat di awal abad ke-20, beriringan dengan kebangkitan kesadaran nasional dan perjuangan melawan kolonialisme. Pada tahun 1920-an, nama Indonesia mulai dipopulerkan oleh kelompok intelektual dan pergerakan nasionalis yang ingin memperjuangkan kemerdekaan dari penjajahan Belanda. Tokoh-tokoh seperti Soekarno, Muhammad Hatta, dan Sultan Syahrir mulai mengadopsi istilah Indonesia sebagai simbol kesatuan bangsa yang ingin merdeka. Dalam konteks perjuangan ini, Indonesia bukan hanya sekedar nama geografis, melainkan menjadi simbol perjuangan politik untuk meraih kemerdekaan. Namun, masih ada perdebatan di kalangan para pemimpin dan aktivis pada masa itu. Beberapa orang merasa bahwa nama Indonesia yang diberikan oleh orang luar tidak cukup mewakili budaya dan sejarah lokal. Mereka lebih memilih nama yang lebih mencerminkan warisan Nusantara atau nama kerajaan yang lebih dihormati seperti Majapahit atau Sriwijaya. Tetapi pada akhirnya, nama Indonesia berhasil diterima secara luas dan menjadi simbol dari negara yang baru merdeka.
Ketika proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 dibacakan, penggunaan nama Indonesia sudah diterima secara luas sebagai identitas negara yang merdeka. Nama ini diangkat dengan penuh kebanggaan meskipun tidak bisa dipungkiri bahwa awalnya nama tersebut lebih identik dengan kolonialisme dan eksploitasi oleh bangsa Eropa. Namun, proklamasi kemerdekaan Indonesia menandai titik balik dalam sejarah negara ini. Nama Indonesia tidak lagi dianggap sebagai warisan penjajah, tetapi sebagai simbol perjuangan bangsa yang telah lama terjajah. Dari situ, nama Indonesia mulai terasosiasi dengan kebanggaan, keberagaman, dan semangat persatuan. Penting untuk dicatat bahwa nama Indonesia juga berperan besar di tingkat internasional. Nama ini digunakan untuk mengidentifikasi negara yang terletak di antara dua benua dengan lebih dari 17.000 pulau dan dengan kekayaan budaya serta sumber daya alam yang luar biasa. Nama Indonesia telah menjadi salah satu nama negara yang paling dikenal di dunia. Namun, meskipun telah menjadi simbol kebanggaan nasional, apakah kita sudah cukup menghargai sejarah dan perjalanan panjang yang dibutuhkan untuk sampai ke titik ini? Apakah kita tahu siapa yang sesungguhnya memberi nama ini dan apa alasan dibaliknya? Nama Indonesia telah melalui perjalanan yang panjang, penuh dengan perdebatan dan kontroversi. Dari konsep geografi yang digunakan oleh para penjelajah Eropa hingga menjadi simbol dari negara merdeka yang kita kenal sekarang, nama Indonesia telah mengalami transformasi yang mendalam. Namun yang paling penting adalah bagaimana kita sebagai bangsa memaknai dan menghidupi nama ini. Nama Indonesia bukan hanya sekedar simbol label atau simbol politik. Nama ini adalah sebuah representasi dari keberagaman yang ada di negara kita. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Roti. Nama Indonesia adalah cermin dari semangat persatuan dan keberagaman. Jadi, siapa yang memberi nama Indonesia? Mungkin pertanyaan itu seharusnya kita fokuskan pada satu orang atau kelompok. Nama Indonesia adalah hasil dari perjalanan panjang, perjuangan bangsa, dan simbol dari sebuah negara yang terus berkembang. Dan mungkin yang lebih penting adalah bagaimana kita, generasi sekarang, memberikan makna kepada nama Indonesia. Bukan hanya sebagai nama negara, tetapi sebagai simbol kebanggaan dan persatuan.